solihin solihat, dikabulkan segala hajat, tercapai cita-cita. Dan apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Mereka yang sedang mendapatkan kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Mereka yang punya kebutuhan, semoga Allah kabulkan. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ala baitul kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ahli kubur min jihati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa liman ahsana ilaina banana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan limusannifi hadzal kitab Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami wa ila Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau mic jauh nggak denger ya. Masih menyebutkan tentang mustahik zakat. Jadi kita masih ngaji dalam bab rukun Islam, yaitu diantaranya rukun Islam yang ketiga apa? Mengeluarkan zakat. Dan dalam membacakan tentang zakat, diantaranya asnaf zakat itu ada 8. Sekarang bagian yang ketiga dari 8 asnaf. Wasalisu, dan adapun yang ketiga amilun, itu adalah amil. Ini tidak asing untuk pengurus masjid ya, amilin. Bahasa Arab amil itu. Ini yang ketiga, ini mustahik nih. Siapa amilin? Kasai ya'malu fi akhdiha min arbabil amwali. Seperti yang dimaksud amilin adalah orang-orang seperti orang-orang yang menjalankan, bekerja, ya'malu, bekerja, fi akhdiha, dalam mengambil zakat, min arbabil amwali, dari orang-orang yang punya harta. Petugas yang keliling mengambil harta, mengambil zakat dari orang-orang yang punya harta. Ini satu. Wakatibun, dan yang menuliskannya, sekretarisnya. Ini juga termasuk amilin. Ada yang tukang ambil, ada yang tukang nulis. Masuk dari si A sekian ton gabah, sekian puluh juta uang, gitu. Sekian beras segala macam.
Katib disebutnya, sekretaris yang menuliskan, yaitu yaktubu yang menulis itu katib ma ingatase barang, ma atas perkara, atau yang memberikan hu kepada itu barang, siapa? Arbabuha, pemilik harta. Yang dimaksud katib adalah orang-orang yang menuliskan kepada barang, harta maksudnya barang di sini, harta zakat yang diberikan oleh orang-orang pemilik harta, oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat. Si A sekian, malah kita pakai RT segala ya. Si A RT sekian, jalan anu nomor sekian. Wah, zakat uang jumlahnya sekian. Itu sekretaris yang nulis. Yang ngambil tugasnya. Yang nulis tugasnya apa? Nulis. Wa qasimun, dan yang membagikan, yaksimuha alal mustahiqina, yaksimu yang membagikan itu qasim. Qasim itu yang membagikan ha kepada itu zakat, alal mustahiqina kepada orang-orang yang hak menerima zakat. Nah, jadi kategori amin ada berapa orang tuh? Ada yang mengambil, ada yang menulis, ada yang membagikan kepada mustahik. Mengambil dari orang yang berzakat, nah, dari orang yang punya harta, ditulis oleh sekretaris namanya katib. Nah, dibagikan kepada mustahik. Itu tugasnya. Wahasirun, dan termasuk pekerjaan amilin adalah hasirun yang mengumpulkan, yajma'ul mulaka, yang mengumpulkan kepada yang memilikinya, audawi sahmani, atau kepada yang memiliki bagian. Nah, ini termasuk amilin, mengumpulkan barang-barang zakat itu, dikumpulkan untuk nanti diberikan kepada orang-orang yang akan menerima apa? Zakat. La qadin wa walin. Nah, dalam cetakan kitab yang baru itu tidak ada lamnya ini. La qadin, tidak mendapat bagian. Siapa? Qadin, penghulu. Qadi, kan mereka mah digaji oleh negara, disebutnya murtazikoh. Wawalin, siapa walin? Walin itu pengurus pemerintah, karena mereka sudah dapat apa? Sudah dapat gaji tiap bulan, jadi tidak boleh diberi dari apa? Zakat. Udah dapat gaji malah jadi amilin ya. Kasihkan ke orang. Di sini tidak dibahas dalam kitab ini siapa yang harus menjadi amilin atau kategori mana yang disebut amilin. Tapi dalam kitab lain disebutkan bahwa yang menjadi amilin itu, disebut amilin itu adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah, disahkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu punya lembaga, ada Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, atau kalau melalui organisasi ada Lajisnu, Lembaga Zakat Infak Sodaqah Nahdlatul Ulama. Nah, itu lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi kalau di sini ingin menjadi amilin, nah, kita itu karena tidak punya sertifikat amilin, maka pengurus masjid itu disebutnya panitia zakat, bukan amilin. Hanya mereka yang mewakili saja. Lalu bagaimana kalau ingin berstatus amilin? Nah,
Caranya kita mengajukan kepada Lajisnu atau kepada Baznas. Gampang lah ke KUA kemana gitu. Nanti Pak Haji yang ngurusnya. Kalau udah punya SK-nya kita jadi apa nih? Amilin. Mustahil. Karena kalau bukan amilin, tidak bisa membagikan zakat sekonyong-konyong. Karena itu milik orang. Ini yang ketiga. Yang keempat, mustahik zakat itu warabi'u, dan adapun yang keempat al-mu'allafatu, yaitu mu'allaf. Apa sih mu'allaf itu ya? Kita taunya mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Kalau udah bertahun-tahun mah bukan baru itu. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Ini masuk Islam tahun 70 masih jadi mu'allaf saja ya. Mu'allaf itu ketika masuk Islam. Kalau udah lama mah sudah bukan mu'allaf. Ya, mu'allaf itu artinya orang yang masih dihibur hatinya. Dihibur, jadi dengan diberikan zakat itu terhibur. Karena mereka dikucilkan dari keluarganya, dikucilkan dari kaumnya, kan gitu. Bahkan hartanya juga, usahanya ditarik oleh orang tuanya, kan gitu. Maka diberi dari apa tuh? Dari zakat. In qasama, apabila memberikan bagian siapa? Al-imam, imam, pemimpin. Wahum, adapun mu'allaf itu arba'atun, ada 4 kelompok mu'allaf. Man, satu mu'allaf aslama walakinnahu dha'ifu yaqinin. Man, orang aslama yang masuk Islam, walakinnahu, tetapi ini orang dha'ifu yaqinin, lemah keyakinannya. Wah, ini mah labil, masuk Islam tapi ya kayaknya kayak pengen balik lagi gitu. Nah, ini lemah keyakinannya. Ini disebutnya mu'allaf golongan pertama. Mu'allaf yang man aslama walakinnahu dha'ifu yakinin. Dia mu'allaf, tidak dipaksa masuknya, tapi lemah keyakinannya. Kan ada mu'allaf yang taat, kan gitu ya. Ada juga yang tidak begitu taat, boro-boro mu'allaf. Yang sudah lama juga kan begitu. Ada muslim yang taat, ada muslim yang kurang taat. Malah membangkang ada juga ya. Membangkang juga ada. Namanya juga manusia. Wahwa yang dimaksud yakin, wahwa utawi iku yakin, al-imanu, itu adalah iman. Yang dimaksud yakin di sini adalah iman. Artinya lemah keimanannya. Al-qawiyyu walakin lahu syarafun fi qaumihi, atau ia kuat keyakinannya, walakin tetapi lahu kepada itu orang syarafun, ada kemuliaan, fi qaumihi, di tengah-tengah kaumnya, yatawaqqa'u, yang atau mengharapkan, bi'ataihi islamu ghairihi, dengan diberinya orang ini islamu ghairihi, bisa masuk Islam selain dia, minal kufari, dari kufar. Yang kedua, ini kuat imannya. Imannya kuat, uangnya juga punya, tetapi dia ini punya kemuliaan, dihormati di kaum, di agama sebelumnya. Di kelompok mereka itu disegani, di kelompok mereka itu dihormati, punya kemuliaan lah. Sehingga apabila ia diberikan daripada zakat, ini bisa jadi dia itu mengajak yang lain untuk masuk agama Islam, untuk berdakwah. Nah, beri itu begitu tuh, karena dia punya power, punya tenaga. Paham maksud kedua ya? Nah, yang kedua. Kan kadang-kadang ada yang begitu orang ya, berpengaruh gitu. Karena berpengaruh jadi apa? Ya, seperti tokoh itu kan berpengaruh. Boro-boro ngajak dia, tidak ngajak juga diikutin sama orang. Ada yang gitu ya. Nah, kalau kita lain kebalikannya, ngajak boro-boro tidak ngajak juga tidak diikutin. Tapi kalau yang ditokohkan, boro-boro ngajak, tidak ngajak pun
diikuti sama orang. Disebutnya berpengaruh. Nah, dia kuat. Wow, udah kuat keyakinannya. Secara ekonomi juga kuat. Tapi karena dia dihormati di kaumnya, disegani di kaumnya, sehingga ada harapan jika dia diberikan dari zakat itu bisa dia gunakan untuk dakwah kepada kaumnya yang belum mendapatkan hidayah dan taufik. Nah, boleh itu dikasih. Auman yakfina syarroman yalihi minal kufari. Auman atau orang yakfina syarroman yalihi, orang yang bisa mencegah keburukan orang-orang pengikutnya minal kufari, dari golongan kufar. Ini orang sudah masuk Islam. Nah, dia ini punya kemampuan bisa menangkal, menghalau, menghambat orang-orang yang memusuhi Muslim. Wah, paham maksudnya? Misalnya ada kelompok di luar sana, orang-orang yang membenci kepada kita, umat Islam, tapi ada seorang mu'alaf yang punya kemampuan untuk menghadang mereka, untuk melerai mereka, untuk mencegah mereka agar tidak memusuhi, agar tidak memerangi. Maka orang ini boleh diberikan dari zakat, sekalipun dia sudah kuat apanya? Imannya. Paham maksudnya ya? Kan ya kayak geng-gengan kan gitu ya. Kadang-kadang kita juga, oh kalau kelompok itu mah harus si anu yang terjun, yang turun. Artinya orang itu berpengaruh untuk mencegah keburukan orang-orang yang membenci kepada kita. Sudah berapa macam tuh? 3 ya. Waman yakfina syarro, waman yakfina syarro mani izzakati, atau waman orang yakfina yang akan menjadi cukup kepada kita, orang tersebut untuk mencegah syarro mani izzakati, ya kan, keburukan orang-orang yang mencegah zakat. Misalnya ada orang-orang yang selalu menghalang-halangi zakat. Ada tetangganya mau zakat dihalang-halangi sama dia. Ada orang sudah niat zakat, wah, akhirnya orang batal apanya? Zakat. Ada seseorang yang mampu mengendalikan itu. Nah, dia mampu menghadapi orang yang selalu menghalang-halangi orang lain untuk mengeluarkan apa? Zakat. Itu boleh diberi. Nah, sekalipun dia itu mu'alaf. Ini termasuk golongan-golongan mu'alaf. Artinya mu'alaf itu secara umum maknanya orang yang diberikan kegembiraan dari zakat. Fahadanil qismanil akhirani, adapun ini 2 bagian yang akhir keduanya, yaitu man yakfina syarro man yalihi minal kufar wa man yakfina syarro mani izzakat. Nah, ini 2. Innama yu'toyani idakana a'ta'uhuma ahwan alaina. Mereka berdua itu diberi andai kata memberi mereka berdua itu lebih mudah kepada kita. Artinya tidak menyulitkan, karena harta zakatnya juga banyak nih. Artinya dengan diberikan kepada dia, pengurus atau amilin juga tidak menyulitkan kepada amilin, tidak akan mengurangi kepada hak fakir miskin gitu. Min tajhizil jes, misalnya daripada ngurus tentara, nab'asuhu lil kufari aw mani zakati, nab'asu yang diutus itu jes, nab'asu yang mengutus kepada jes lil kufari untuk menghadapi kaum kafir, aw mani zakati atau orang-orang yang mencegah zakat. Jadi gini, misalnya dengan memberi orang 2 ini lebih mudah bagi pengurus
daripada mengutus petugas khusus polisi untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi atau orang-orang yang mencegah zakat tadi. Nah, dengan adanya 2 orang ini, anggarannya pun lebih ringan gitu misalnya, biayanya pun lebih mudah gitu. Nah, itu sekira menyulitkan ya tidaklah. Amal qismanil awalani, adapun 2 bagian yang awal, yaitu satu orang yang masih lemah keimanannya, ya kan, atau orang yang dianggap tokoh bisa mengajak yang lain. Tadi yang di awal, fala yustaratu fi i'ta'ihi madzalika, tidak disyaratkan, fala yustaratu, maka tidak disyaratkan, fi i'ta'ihi, dalam memberi itu awal yang 2, apa dalika, tidak disyaratkan itu ahwan, tidak harus seperti yang 2 akhir tadi. Mu'alab, jadi amilin udah jam 9 ya, dikit lagi boleh ya, kan prenya lama. Ya kan, kalau udah balik ke pondok tuh susah. Waduh, Masya Allah, jauh soalnya. Nantilah saya bikin pondoknya di sini Pak Haji, duitnya dari Pak Haji. Maksudnya ya kan. Mudah-mudahan bisa punya pondok di Jakarta ya, atau majelis talim, Masya Allah. Jauh ke sana tuh, berangkat sehari pulang sehari, di sananya ya paling 3 hari. Pas berangkat tanggung, di sininya bagian ngaji. Jadi saya WhatsApp ke Pak Ustadz, Ustadz libur gitu. Tapi jamaah sih biasanya seneng kalau libur. Ya kan, kalau dulu lagi sekolah, lagi nyantri kan kita seneng kalau apa? Libur. Tapi kalau jamaah mah nggak seneng ya. Wong kita mah udah butuh banget ngajinya. Dah itu. Wal khamisu, adapun yang kelima dari mustahik zakat, ar-riqabu, adalah riqab. Riqab itu abid. Nggak ada di kita ya, di Arab juga udah nggak ada riqab. Tapi ini mah hukum, walaupun orangnya tidak ada ya tetap harus dijelaskan wong ini apa hukum. Wahum, itu riqab. Yang disebut riqab atau yang dimaksud abid di sini adalah al-mukatabuna, yaitu abid mukatab. Abid mukatab itu abid yang sedang mencicil kemerdekaannya. Kan kalau abid itu orang yang dijual belikan. Jadi untuk memerdekakan diri, dia mencicil, disebutnya abid mukatab atau riqab. Nah, mereka dapat tuh dari zakat. Tapi di sini ada aturan-aturannya. Kenapa mereka dapat? Li'anna ghairahum minal ariqai la yamlikunahu. Jadi yang dapat itu adalah abid mukatab. Karena sesungguhnya selain itu mukatab, dari golongan abid atau amat, la yamlikuna, itu tidak memiliki harta. Hartanya itu milik sayyidnya, milik gustinya. Jadi kalau dia kerja, ya kerja itu hasilnya harus diberikan kepada bosnya gitu, kepada sayyidnya. Namanya juga manusia belian, dijual. Kalau pengen merdeka ya harus menebus, itu kan, sampai lunas harganya. Wadalika idza kanu li ghairil muzakki, idza kanu, apabila bukti itu mukatabun, li ghairil muzakki, itu bukan milik orang yang zakatnya. Walau linahwi kafirin, sekalipun dengan upamanya kafir, wa hasimiyin, atau bangsa Hasim, wa mutolibiyin, atau bangsa Mutolib. Misalnya abid amatnya itu apa? Walau linawi kafirin, abid amatnya itu mukatabnya itu idakanu li ghairil muzakki, bukan milik orang yang zakat si abid si amatnya itu, sekalipun abid amatnya itu dari golongan Hashimi, dari golongan Mutolibi.
Kan ada yang haram menerima apa? Zakat. Banu Hashim dan Banu Muthalib. Tetapi ini mah abid. Fayu'tauna ma yu'inuhum, maka diberi itu si mukatabun ma atas zakat, yu'inuhum yang bisa menolong itu ma atau zakat, hum kepada mukatabun. Orang yang sedang mencatat kemerdekaan dirinya, maka diberi dari zakat alal itski, ini membantu untuk memerdekakan dirinya. Ilam yakun ma'hu ma yafi, apa ya itu ya, apa kop? Ilam yakun, apabila tidak ada ma'hum berserta itu mukatabun, apa ma barang yafi yang bisa mencukupi binujumihim kepada cicilannya. Apabila si mukatab ini tidak ada harta yang bisa membayar untuk cicilannya, walau bi ghairi idni sayyidihim, sekalipun tanpa izin gustinya, tanpa izin sayyidnya. Jadi tidak semua abid bisa dikasih. Yang mendapat dari zakat itu mereka adalah siapa? Abid yang sedang mencatat kemerdekaannya. Wa yustaratu kaunal kitabati sahihatun, dan disyaratkan, yustaratu disyaratkan apa? Kaunul kitabati, adanya cicilan kitabah. Cicilannya ini sahihatun, benar, bukan bohong. Jangan karena ingin dapat dari zakat ngomongnya lagi apa? Saya ini lagi mencicil kemerdekaan diri. Wah. Bi antas taupa surutuha wa arkanuha. Bagaimana membuktikan benarnya? Bi antas taupa, dia bisa menempuh kepada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Bila perlu menunjukkan kepada amilin. Ini bukti bahwa saya ini sedang mencicil kemerdekaannya. Nah, di sini disebutkan parkan wa arbaatun, rukunnya ada 4. 1, rokikun, abidnya. Surito fihi ikhtiarun, syarat dalam rokik ini ikhtiarun, harus kehendak sendiri, bukan atas paksaan. Wa adamu siba wa jununin, dia bukan anak kecil dan juga bukan orang yang gila. Wa alla yata'allaqu bi haqqun lazimun kal marhuni, dan tidak boleh terkait dengan hak-hak yang menetap pada satu akad. Seperti mana akad menetap itu? Seperti dia dalam gadean, orang digadekan, maka ini mah sampai waktu jatuh tempo, artinya dalam sesuatu akad. Wasaniha, dicepatkan saja wong tidak pati ngerti ya. Wasaniha karena nggak ada abinya di kita. Yang keduanya sighatun, ada segat. Sigoh. Sigoh itu adalah seperti ijab kabulnya. Syurito fiha labdu yus'iru bil kitabati ijaban. Disyaratkan dalam sigoh ini ada lapad yang menunjukkan kepada cicilan keabidannya, cicilan kitabahnya, ijaban, bentuknya ijab. Kakatab tuka, seperti lapad katab tuka dari gustinya. Katab tuka, aku jadikan engkau mukatab. Au anta mukatabun, atau engkau abid mukatab. Ala dinaroini, di atas 2 dinar. Ta'ti bihima fisyahroini, jika engkau membayar dengan 2 bulan. Fa'in adaitahuma ilayya fa anta hurun, jika engkau melunasi dalam waktu 2 bulan, maka engkau merdeka. Nah, ini syarat, harus ditunjukkan kepada amirin zakat, ini perjanjian saya dengan sayyid, gitu, dengan gusti saya. Nah, wa qabulan, dan harus ada qabul. Qabul itu apa? Qabil tu dalika, yaitu ucapan aku menerima itu. Ini syarat. Yang ketiga, syaratnya itu iwad. Syurito fihi kaunu dainan, yaitu kalau ada iwad berarti disyaratkan dalam hal rokik tadi atau mukatabah tadi adanya dainan, hutang, au manfaatan muajan, atau ada manfaat yang ditempokan.
binajmaini dengan 2 kali nyicil, paksaro atau lebih dari 2 kali nyicil. Wala yajuzu aqallu minajmaini, tidak boleh kurang dari 2 kali cicilan si abid dengan gustinya itu. Oh, ini mah cuman sebulan setengah, tidak boleh. Hanya 1,5 kali cicilan tidak boleh, harus 2 kali cicilan atau lebih antara perjanjian si abid dengan gustinya. Oh, ternyata memberikan zakat tuh nggak sembarangan ya. Wala budda min bayani qadril iwadi, dan tidak boleh tidak, mesti harus menjelaskan ukuran iwadnya, wasifatihi dan sifatnya, wa ada min nujumi, wa ada din nujumi, dan bilangan cicilannya, wa qisti kulli najmin, dan bagian atau ukuran setiap cicilan per bulannya berapa gitu, jatuh temponya sampai berapa bulan. Wa rabiuha, dikit lagi lah, tanggung. Sayyidun, harus ada gustinya. Sebab tidak bisa disebut abid kalau tidak ada apa? Gustinya. Syuritopi kaunu muhtaron, dan ini pun harus atas kehendak sendiri bukan paksaan. Ahlat tabaruin, dan ahli karena Allah, ahli ibadah. Wawalain, dan ahli mengurus. Palatasihu min mukrohin wa mukatabin, maka tidak sah apabila itu hasil paksaan yang dimukatabkan. Artinya bukan dengan kehendak sendiri, tapi dimukatabkan orang dalam bentuk paksaan. Wa in adina lahu sayyiduhu, sekalipun diizinkan oleh gustinya. Wala min sobain wa majnunin, dan tidak sah juga apabila dari anak kecil atau orang yang gila karena tidak punya akal. Wa mahjurin sapahin, atau orang yang disengker. Disengker itu apa ya? Ditahan hartanya untuk tidak bisa memanfaatkan hartanya. Kenapa? Karena sapeh. Sapeh itu orang yang suka membadirkan harta, tidak bisa mengelola harta. Duit sebanyak apapun, wah belanja habisin sehari, ya kan, poya-poya segala macam, tidak bisa manajemen harta karena kekurangan akalnya. Misalnya ada orang yang kurang IQ-nya, ya kan, dapat warisan banyak, jangan diberikan ke dia, ludes, bisa dibagiin di pasar nanti ya. Tapi bagaimana? Tahan hartanya, diatur sama ahli warisnya gitu. Apa dia perlunya? Bahaya, bisa segala macam dibeli ya. Wa auliyaihim, dan para wali-walinya. Wala min majurin palasin, dan sama tidak sah kitabah dari orang yang sedang ditahan hartanya karena palas. Apa palas? Di bank kan kita suka lihat apa tuh? Palas ya. Orangnya ini dikepung hutang. Wah, ini juga sama. La min murtadin, tidak dari orang yang murtad. Li anna milkau mauqufun, karena harta orang murtad pun sama ditangguhkan. Wa yajuju sarfuz zakati, dikit lagi. Wa yajuju sarfuz zakati ilaihim qablal hululi nujumi alal asahi, dan boleh mentasarrufkan zakat kepada abid mukatab sebelum waktunya membayar cicilan. Misalnya si abid mukatab ini harus membayar cicilan kepada gustinya tanggal 10. Setiap tanggal 10. Sementara amilin membagikan zakat tanggal 1. Boleh tanggal 1 diberikan itu bagian zakat kepada mukatab, sekalipun belum sampai tanggal 10 waktu mukatab mencicil kemerdekaannya. Boleh itu. Ini menurut kaul yang as-soh, kaul yang lebih sahih. Wala yajuzu sarfu zalika ila sayyidihim illa biidnil mukatabina, tetapi tidak boleh mentasarrufkan zakat dari amirin tadi kepada gusti-gustinya mukatab, kepada gustinya diberikannya illa biidnil mukatabin, kecuali dengan izin si mukatabnya. Misalnya, ini memberikannya langsung aja kepada siapa? Kepada sayyidnya, kepada gustinya, tidak kepada mukatabnya. Kalau tidak dengan izin mukatabnya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau dengan izin mukatabnya, maka itu menjadi boleh. Lakin indupi'a ila sayyidi saqata anil mukatabi biqadril masrufi ila sayyidihi. Tetapi bila zakat itu dengan seukuran cicilannya, misalnya 1 juta dia nyicil sebulan ya, tetapi apabila diserahkan itu zakat kepada sayyidnya,
Ini zakat hak siapa? Mukatab. Diserahkan langsung kepada sayyidnya. Sakoto anil mukatabi biqadril masrufi ila sayyidi. Maka gugur kewajiban bayar si mukatab pada bulan itu. Ya kan? Padahal mah bukan mukatab yang bayar. Yang bayar misalnya dari sini marbot nih nganterin nih. Nih Sayyid bayar untuk si mukatab cicilannya dari zakat. Itu mukatab bulan itu maka sudah tunai kewajibannya. Paham ya? Kok bisa? Kan bukan kita yang punya utang. Nah, li'anna man ada daina ghairihi bi ghairi idnihi bariat dimatuhu. Karena sesungguhnya orang apabila membayar hutang orang lain maka gugur atau terbayar itu hutangnya. Saya punya hutang ke Ustadz Aldi misalnya 100.000. Kata Kang Sodik tahu saya punya hutang. Kecil Kang Sodik. Ini bayarin hutang Pak Kiai 100.000. Tidak izin sama saya. Lunas apa tidak? Lunas hutang saya. Sekalipun tidak izin. Maka demikian pula apabila amilin langsung memberikan harta zakat kepada sayyid, ya kan? Apabila dipasrahkan itu zakat kepada sayyidnya, itu gugur hutang si mukatab. Sebab sesungguhnya orang yang punya hutang apabila ada yang bayarkan maka lubar itunya hutangnya. Amal mukatabu kitabatan pasidatan. Adapun abid mukatab yang menulis kemerdekaannya pasidatan rusak, palsu, bohong. Ya Pak, man lam yastaufitil kal arkani, yang tidak bisa menunjukkan rukun-rukun tadi, wasyuruti dan syarat-syarat yang tadi, fala yu'ta syai'an minaz zakati, maka tidak boleh diberi sedikit pun dari zakat. Kalau tidak bisa melengkapi rukun-rukun mukatab tadi dan syarat-syarat mukatab yang tadi, maka ia tidak dapat bagian sedikit pun dari zakat. Wasadisu al-ghorimu, insyaallah minggu depan membahas mustahik zakat gorim, orang yang punya hutang jatuh tempo. Kayaknya banyak sini ya, hutang kelising, ya kan? Nah ini yang mana nanti gorimnya, ya kan? Jangan mendadak punya utang, begitu musim zakat mendadak ngutang minta dibayarin dari zakat. Nah, ada mekanismenya, tidak sembarangan. Malam ini itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ini mah hanya membaca sajalah ya. Membaca saja, bukan berarti mengomentari tulisan Syekh Nawawi. Ini membaca tulisan Syekh Nawawi. Moga-moga menjadi ilmu manfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.